Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini materi kita adalah tentang linked list atau disebut juga dengan senarai berantai. Senarai berantai ini berarti ada keterhubungan antara satu data dengan data yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat materi linked list ini. Kita mulai dari pengertian dari linked list. Pengertian dari linked list ini yaitu merupakan kumpulan komponen-komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Nah, sesuai yang kita pelajari sebelumnya, pointer ini merupakan variabel penunjuk yang menunjukkan suatu alamat memori tertentu. Nah, di dalam linked list ini juga ada yang namanya pointer nanti. Kemudian, masing-masing komponen dinamakan dengan simpul atau not. Jadi, di dalam linked list ini, komponen-komponen atau data-datanya disebut dengan simpul atau disebut juga dengan not. Ya. Kita lanjut. Untuk lebih jelasnya mengenai linked list ini, jadi simpul atau not dalam senarai berantai ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama disebut dengan media informasi, berarti berisi tentang informasi yang akan disimpan dan diolah. Kemudian bagian kedua disebut dengan media penyambung atau link field. Jadi link field ini sama dengan saling terhubung antara field yang satu dengan field yang lainnya. Ini kedua makanya disebut dengan penyambung atau link field yang berisi alamat simpul berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat pada contoh di sini. Ini ada 5 simpul. Masing-masing simpulnya terdiri dari simpul A, B, C, D, dan E, atau bisa juga kita sebut dengan data A, B, C, D, dan E. Nah, bagian-bagian dari simpul ini, misalnya ini, ya, ini disebut dengan media informasi dari simpul kedua. Dan yang D ini merupakan media informasi dari simpul kedua. Dan yang C ini merupakan media informasi dari simpul ketiga. Ini media informasi simpul keempat, dan yang E itu media informasi dari simpul kelima. Nah, kalau simpul yang terakhir dalam linked list akan ditandai dengan tanda silang seperti ini, silang 1. Nah, kalau ada tanda silang pada bagian simpul terakhir, maka itu disebut dengan data terakhir yang ada pada linked list atau simpul terakhir pada linked list, ya. Itu bagian-bagian dari simpul atau not di dalam linked list. Nah, kalau dia ada tanda titik seperti ini berarti dinamakan dengan alamat simpul pertama atau simpul sebelumnya. Oke. Kemudian kita lanjut. Selanjutnya penyajian dari senarai berantai atau linked list. Jadi, walaupun simpul dalam linked list ini secara skematis atau secara skema itu digambarkan secara berurutan, tapi dalam utama sinyal-sinyal yang berurutan tidak harus terletak secara berurutan pula. Nih, dapat kita lihat pada gambar di sini. Ini terdapat 9 keadaan atau 9 sambungan di sini. Dia terdiri dari info. Ini disebut dengan info. Ini info, ya. Kemudian satu lagi ada sambungan. Nah, bagaimana sih cara penulisannya atau cara pembacanya di sini? Nah, tanda kotak di sini, ada kotak di sini, kemudian dia angka 2 di sini, ini disebut dengan awal. Jadi, awal, ya.
Ini awal di sini sama dengan 2. Kita lihat panahnya di sini. 2 ini infonya adalah A. Info 2 ini adalah A. Kemudian sambungan dari 2 itu adalah angka 5. Maka kita hubungkan dia ke sini, ke 5. Kemudian info dari 5 itu adalah B. Sambungan dari 5 itu adalah 1, maka kita hubungkan dia ke sambungan yang pertama atau 1 di sini. Kita lihat 1 di sini infonya adalah C. Sambungan dari 1 adalah 4. 4 kita hubungkan lagi ke angka 4 di sini. Info dari 4 adalah D. Sini ya. D ini atau 4 ini sambungannya adalah 8. Kemudian kita hubungkan ini ke 8. Bisa kalian lihat di sini. 8 ini infonya adalah E. Kemudian sambungannya adalah 0. Nah, kalau sudah angka 0 di sini, maka dia bisa dikatakan sambungannya telah habis atau dia merupakan akhir dari linked list atau senarai berantai ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada keterangannya, di mana di sini ada awal sama dengan 2, kemudian maka info 2 sama dengan A, sambungan dari 2 sama dengan 5, info dari 5 sama dengan B, sambungan dari 5 adalah 1, info dari 1 adalah C, begitu seterusnya sampai sambungan dari 8 ini sama dengan 0, ini merupakan akhir dari senarai berantai atau linked list. Kemudian di sini ada contoh soal atau latihan. Ini nanti akan kalian tentukan sambungannya seperti apa. Kalian hubungkan sambungannya ini nanti dan kalian tentukan nanti dari sambungan 1 misalnya infonya namanya siapa, kemudian sambungannya berapa. Ini akan kalian kerjakan di latihannya nanti. Kemudian ini adalah contoh deklarasi linked list secara umum. Dapat kalian lihat di sini. Tipe def, struct, node, tanda bintang, simpul, titik koma. Ini menunjukkan pointernya ya, pointer dari simpul. Kemudian struct node, integer info. Ini tipe data integer untuk infonya. Kemudian selanjutnya simpul next. Kemudian nanti ini terdiri dari simpul awal, akhir, dan tengah. Ini merupakan contoh deklarasi linked list secara umum pada sebuah program ya. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang dapat dipakai dalam operasi linked list. Jadi fungsi-fungsinya di sini ada fungsi menambah simpul, ada menghapus simpul, kemudian ada membaca data, dan yang terakhir nanti ada mencari data. Nah, yang pertama kita lihat dulu menambah simpul. Untuk menambah simpul ini ada 3 bagian nanti fungsinya. Yang pertama fungsi menambah simpul di belakang, fungsi menambah simpul di depan, dan yang ketiga itu fungsi menambah simpul di tengah. Nah, yang pertama kita lihat dulu fungsi menambah simpul di belakang. Untuk menambah simpul di belakang ini langkah-langkahnya yang pertama yaitu membuat simpul baru, kemudian diisi info baru, dan yang kedua simpul paling akhir dihubungkan ke simpul baru, dan yang ketiga penunjuk pointer akhir diarahkan ke simpul baru. Jadi karena kita akan menambah simpul di belakang, berarti kita harus mempunyai simpul baru yang kita letakkan di paling akhir nantinya. Baru nanti simpul akhir ini akan kita hubungkan ke simpul baru. Nah, terakhir baru kita ganti penunjuk pointer akhir ini diarahkan ke simpul baru.
Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh dengan gambar di sini. Yang pertama kita lihat di sini gambar pertama ini ada awal, ada akhir dan baru. Simpulnya terdiri dari simpul A, B, C, D dan F. Nah, yang akan kita tambahkan di sini nanti adalah simpul F ini yang baru. Nah, seperti yang kalian ketahui di dalam di sini harus ada penunjuk pointernya. Ini ada simpul A ini disebut dengan penunjuk pointer awal, dan yang D ini penunjuk pointer akhir ya, karena ada tanda strip seperti ini ya. Kemudian nanti di sini F ini akan kita tambahkan ke simpul ini. Maka pada gambar kedua sesuai dengan langkahnya, simpul paling akhir kita hubungkan ke simpul baru. Jadi kita hubungkan pointernya ke simpul baru. Setelah itu langkah terakhir, penunjuk pointer akhir kita arahkan ke simpul baru. Nah, ini penunjuk pointer akhir kita pindahkan ke simpul baru. Maka gambarnya dapat kita lihat seperti ini ya. Kemudian fungsi menambah simpul di depan. Langkah-langkahnya yang pertama, membuat simpul baru, kemudian diisi info baru, kemudian simpul baru dihubungkan ke simpul awal, dan yang ketiga, penunjuk pointer awal diarahkan ke simpul baru. Nah, fungsi menambah simpul di depan ini merupakan kebalikan dari fungsi menambah simpul di belakang. Kalau di belakang tadi kan pointer akhir yang kita pindahkan ke simpul baru ya. Nah, kalau di fungsi menambah simpul di depan ini penunjuk pointer awal yang kita pindahkan ke simpul baru. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar ini ya. Ini ada simpul barunya, di sini adalah simpul A. Ini keadaannya yang pertama ya. Ada awal, kemudian simpul C, D, dan F di akhir. Nah, yang akan kita tambahkan adalah simpul A nanti di sini. Nah, kemudian di langkah pertama kan kita tentukan dulu simpul barunya. Kemudian baru kita isi infonya. Info barunya di sini adalah penunjuk pointernya kita tambahkan baru di sini. Kemudian di langkah kedua, simpul baru kita hubungkan ke simpul awal. Jadi baru ini, simpul A ini, kita hubungkan ke simpul awal. Baru yang terakhir kita pindahkan penunjuk pointer awal ke simpul baru. Maka hasilnya seperti ini, sesuai dengan 3 langkah yang tadi. Kemudian yang ketiga, fungsi menambah simpul di tengah. Langkah-langkahnya itu ada perbedaan sedikit dengan fungsi menambah simpul di depan ataupun di belakang, yang mana untuk menambah simpul di tengah ini kita membutuhkan sebuah simpul bantu, kemudian nanti diisi info baru. Kemudian setelah itu kita buat simpul baru yang akan ditambahkan, yaitu dengan menempatkan setelah pointer bantu. Kemudian diisi info baru pada suatu tempat. Setelah itu, pointer baru dihubungkan ke simpul setelah simpul yang ditunjuk oleh pointer bantu. Kemudian penunjuk pointer bantu diarahkan ke simpul baru. Jadi, penunjuk pointer bantu inilah yang akan kita tunjukkan atau kita pindahkan nanti ke simpul baru. Nah, untuk gambar dapat kalian lihat di sini. Misalnya di sini ada 4 simpul yang sebagai awalnya ya, ada simpul A, B, C, A, B, D, dan F. Yang akan kita tambahkan di sini simpul barunya adalah C. Maka kita butuh simpul bantu di sini sebelum simpul yang akan kita tambahkan, yaitu simpul B. Kemudian selanjutnya pointer kita hubungkan simpul baru ini ke simpul selanjutnya. Baru nanti penunjuk pointer bantu ini kita hubungkan dia ke simpul baru. Nah, ini dapat kalian lihat perbedaannya pada gambar yang sudah ada di sini ya. Kemudian lanjut kita menghapus simpul. Simpul yang akan dihapus adalah simpul yang terletak
sesudah simpul yang ditunjuk atau simpul yang terletak sebelah kanan simpul yang ditunjuk oleh pointer bantu. Jadi kecuali jika dihapus simpul yang pertama. Nah, kita lihat dulu yang pertama untuk fungsi simpul atau menghapus simpul di depan. Langkah-langkahnya, yang pertama, simpul bantu diarahkan pada simpul awal. Jadi simpul bantu kita arahkan ke simpul awal. Kemudian simpul awal diarahkan ke simpul berikutnya karena kita akan menghapus simpul di awal. Kemudian yang ketiga baru kita hapus simpul bantu. Nah, ini keterangannya bawah ya. Jadi untuk menghapus simpul di depan, maka pointer bantu kita buat sama dengan pointer awal. Baru kemudian pointer awal kita pindah ke sebelah kanan simpul yang ditunjuk oleh pointer bantu. Selanjutnya, simpul yang ditunjuk oleh pointer bantu inilah yang akan kita hapus. Nah, dapat kita lihat gambarnya di sini. Kalau di awal, karena di awal, jadi yang akan kita hapus di sini adalah simpul A, maka kita butuh yang namanya simpul bantu. Jadi kita posisikan simpul A ini sebagai simpul bantu terlebih dahulu. Setelah itu kita pindahkan simpul awal ini ke simpul selanjutnya atau sebelah kanannya, karena yang akan kita hapus ini adalah simpul bantu ini nanti, yaitu A ini yang akan kita hapus nantinya. Baru setelah pointer penunjuk awal ini kita pindahkan ke sebelah kanannya seperti ini, baru kita dispose atau kita hapus simpul bantu, maka jadilah seperti ini ya. Langkah ketiga. Oke, kemudian kita lanjut fungsi menghapus simpul di tengah. Langkah-langkahnya, yang pertama meletakkan pointer bantu di sebelah kiri simpul yang akan dihapus. Kemudian simpul yang akan dihapus ditunjuk oleh pointer lain, misalnya pointer hapus. Kemudian yang ketiga, pointer bantu diarahkan ke simpul yang ditunjuk oleh hapus. Kemudian simpul hapus atau kita dispose. Jadi untuk menghapus simpul di tengah ini, letakkan pointer bantu sebelah kiri simpul yang akan kita hapus. Nah, setelah itu kita hapus, simpul yang akan kita hapus, kita buat pula penunjuknya dengan simpul hapus. Kemudian baru pointer pada simpul yang ditunjuk oleh bantu kita tunjukkan pada simpul oleh pointer yang akan kita hapus. Selanjutnya simpul yang ditunjuk oleh pointer hapus baru kita dispose atau kita hapus ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini pada contoh gambarnya. Jadi ada keadaan awalnya di sini ada 5 simpul, ada simpul A, B, C, D, dan F. Nah, kemudian kita buatkan pointer bantunya di sini pada sebelah kiri simpul yang akan kita hapus. Yang mana simpul yang akan kita hapus di sini adalah simpul C. Kemudian kita buatkan satu pointer yang akan kita tempatkan pada simpul yang akan kita hapus. Setelah itu pada gambar kedua ini kita arahkan simpul sebelumnya, simpul bantu ini ke simpul selanjutnya. Baru yang terakhir kita dispose simpul yang kita beri penunjuk hapus di sini. Maka jadilah keadaan yang ketiga ini sesuai dengan langkah ketiga. Maka simpul C di sini sudah terhapus. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, fungsi menghapus simpul di belakang. Langkah-langkahnya yaitu meletakkan pointer bantu di sebelah kiri simpul yang akan dihapus. Ini berkebalikan dari menghapus simpul di depan ya. Ini sebelah kiri. Berarti kalau kita punya 5 simpul A, B, C, D, dan E, maka
pointer bantu kita letakkan di sebelah kiri simpul yang akan dihapus. Nah, misalnya yang akan kita hapus simpul E, maka simpul bantu kita letakkan di simpul D. Kemudian langkah kedua, simpul yang akan kita hapus ditunjuk oleh pointer lain, misalnya pointer hapus. Nah, kita letakkan posisi, misalnya yang akan kita hapus simpul E tadi, kita letakkan penunjuk pointer hapus di sana. Baru yang terakhir, pointer akhir diarahkan ke simpul bantu yang ditunjuk oleh pointer hapus, kemudian di simpul hapus kita hapus. Itu untuk fungsi menghapus simpul di belakang ya. Untuk fungsi menghapus simpul di belakang ini, gambarnya, contohnya, ini kalian buat sendiri sesuai dengan langkah-langkah di sini ya, sama dengan latihan yang tadi. Kemudian bagian ketiga yaitu membaca isi linked list. Untuk membaca isi linked list ini ada dua bagian. Yang pertama fungsi mencetak list dengan membaca maju, dan yang kedua adalah fungsi mencetak list dengan membaca mundur. Langkah-langkahnya, yang pertama mengatur agar pointer bantu menunjuk simpul yang ditunjuk oleh pointer awal. Kemudian yang kedua, setelah isi simpul dibaca dan dicetak, pointer bantu digerakkan ke kanan untuk membaca simpul berikutnya. Nah, proses ini dilakukan secara berulang sampai pointer bantu sama dengan pointer akhir. Jadi, untuk membaca atau mencetak list dengan membaca maju ini, kita mulai dari pointer awal terlebih dahulu sampai dengan pointer akhir nanti. Nah, kalau yang kedua, fungsi mencetak list dengan membaca mundur ini, langkah-langkahnya itu kebalikan dari fungsi mencetak list dengan membaca maju, yaitu yang pertama mengatur agar pointer bantu menunjuk simpul yang ditunjuk oleh pointer akhir. Ini kita mulai dari pointer akhir, penunjuk pointer bantunya. Kemudian yang kedua, setelah pointer bantu menunjuk simpul akhir, baru dicetak. Kemudian langkah ketiga, proses pencetakan dilanjutkan dengan mencetak isi simpul sebelah kiri simpul akhir. Nah, proses selesai jika simpul paling awal telah selesai dicetak. Makanya kebalikan dari fungsi mencetak list dengan membaca mundur. Kemudian yang terakhir ini adalah mencari data. Proses mencari data ini terdapat pada suatu simpul yang bersama dengan proses membaca isi simpul, tetapi yang perlu ditambahkan, kita harus mempunyai tes dulu untuk menentukan apakah data yang dicari ada pada linked list atau tidak. Nah, untuk fungsi mencari data pada list ini, langkah-langkahnya adalah data yang disimpan, yang dicari disimpan di dalam suatu variabel, misalnya elemen ya. Kemudian langkah kedua, membuat pointer bantu sama dengan pointer awal. Jadi pointer bantu ini kita tempatkan sama dengan pointer awal. Kemudian yang terakhir, isi simpul yang ditunjuk oleh pointer bantu dibandingkan dengan elemen. Jadi kita bandingkan pointer bantu ini dengan elemennya. Jika sama, berarti data yang dicari ditemukan. Nah, jika belum, maka pointer bantu dipindahkan ke simpul di sebelah kanannya, dan proses perbandingan diulang sampai proses ini sampai data yang dicari ditemukan atau sampai pada simpul akhir. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan diketikkan pada kolom komentar video ini nantinya. Nanti akan saya replay pada kolom komentar atau akan saya buatkan video khususnya kalau ada pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk penyampaian materinya sampai di sini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.